Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Baik, marhaban bikum. Alhamdulillah, pagi ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk kelas Jurumiyah, Al-Ajurumiyah. Insyaallah kita teruskan, kita ulangi lagi dari yang kemarin. Ya. Matnul Ajurumiyah fi Nahwi li Syekh Al-Sanhaji. Qala al-musannif muqaddimah bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah anwa'ul kalam. Yang pertama, anwa'ul kalam, macam-macam al-kalam. Kemudian makna al-kalamu, al-kalam ialah huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'. Huwa lafad al-murakkab al-mufid bil wad'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, maaf telat. Nah, waalaikumsalam. Baik, al-kalam huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil wad'. Dia ada 4 susunan sini. Al-kalam itu yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga al-mufid, yang keempat bil wad'. Taib. Ini pendapat buku ini ya. Jadi al-lafaz, makna al-lafaz. Lafaz maknanya ini dia. Jadi buku ini mengatakan bahwa al-kalam itu harus terdiri dari 4 unsur ini. Nah, matikan lagi. Harus terdiri dari 4 unsur ini. Yang pertama al-lafaz. Maknanya lafaz ialah yaitu suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Contohnya misalkan ketika mengatakan Ahmad, jadi dia Ahmad, mengatakan Ahmad, dia suara yang terdiri dari huruf hijaiyah mulai dari hamzah sampai dengan ya. Ahmad itu lafaz. Contoh yang lainnya misalkan yaktub. Yaktub juga terdiri dari huruf hijaiyah. Itu maknanya ada. Al-murakkab. Murakkab maknanya menurut mu'alif ini ya, menurut mu'alif buku ini, yaitu terdiri dari 2 kata atau lebih. Ini maknanya murakkab. Jadi murakkab itu adalah terdiri dari 2 kata atau lebih. Jadi kalau misalkan ana hanya mengatakan Ahmad saja, menurut buku ini itu tidak dikatakan al-kalam. Menurut buku ini al-kalam. Tapi jumhur nuhat
para ilmu nahu secara umum mereka lafaz. Jadi al-kalam itu cukup satu kata juga termasuk kalam. Kita bandingkan enggak masalah ya. Jadi yang maksud murakab adalah minimal 2 kata atau lebih. Al-mufid, mufid artinya bisa dipahami, manfaat, tidak ada pertanyaan lagi setelahnya. Contohnya misalkan al-kitabu alal maktab. Alal maktabi. Ini mufid. Di al-kitabu alal maktab maknanya buku di atas meja. Ini mufid namanya. Tapi kalau Anda hanya mengatakan misalkan al-kitab buku, masih ada pertanyaan di situ, buku apa maksudnya, gimana? Nah, itu menurut buku ini, menurut Jurumiyah ini, ya buku ini, dia tidak termasuk ke kalam juga. Jadi harus mufid, harus bermanfaat, harus pahami maknanya, tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian bil wad'i maksudnya adalah bil wad'i al-arabi, sesuai dengan orang Arab yang mengatakannya. Seperti misalkan Ahmad, orang Arab mengatakan Ahmad. Yaktub, misalnya orang Arab mengatakan Yaktub. Jadi mereka bil wad'i ini, mereka mengatakan, penulis buku ini mengatakan bahwa ketika kalimatnya bukan berasal dari orang Arab, maka mereka tidak mengatakan itu al-kalam. Ini menurut buku ini ya. Baik, kita ambil jumhur ulama, jumhur nuhat maksudnya. Jumhur nuhat itu pendapat para ilmu nahwu, ulama nahwu. Dia al-kalam itu huwa qaulun wahid. Qaulun wahid atau qaulun mufradun. Qaulun mufrad. Ini pendapat ulama nuhatnya. Yang dikatakan ulama maksudnya ulama nuhat. Jadi para alim ilmu nahwu. Buku ini mengatakan bahwa al-kalam itu lafaz murakab mufid bil wad'i. Kalau salah satu hilang dari sini maka tidak termasuk al-kalam. Kita ambil perkataan ulama nahwu, yaitu al-kalam itu maknanya adalah qaulun mufradun. Jadi satu kata mufrad. Qaul maksudnya satu kata. Mufrad tunggal. Jadi kalaupun misalkan hanya mengatakan Ahmad atau al-kitab, itu termasuk al-kalam. Jadi itu pendapat jumhur ilmu nuhat seperti itu ya. Boleh, enggak masalah. Jadi kalau misalkan pendapat buku Al-Jurumiyah bagaimana? Ini dia. Al-lafzul murakabul mufid bil wad'i. Salah satu hilang dari sini maka tidak termasuk al-kalam. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan juga al-kalam bagiannya itu ada 3. Al-kalam bagiannya ada 3. Yang pertama al-ism. Yang kedua tulis sini pokoknya. Al-fi'l. Yang ketiga al-harf. Wa aqsamuhu salasatun. Maksudnya aqsamuhu bagian kalam atau macam-macam kalam itu ada 3. Di buku Jurumiyah fotokopian itu mulai dari halaman 21 terjemahannya ya. Lihat di situ biar lebih paham. Kemudian lihat di layar bahasa Arabnya dan lihat terjemahannya di halaman 21 biar lebih paham. Baik. Wa aqsamuhu salasatun. Dan macam-macamnya, bagian dari kalam itu ada 3. Yang pertama ismun, fi'lun, wa harfun jaa'a li ma'na. Ismun, 1 isim, 2 fi'lun, 3 harfun, jaa'a li ma'na. Harf huruf yang memiliki makna maksudnya. Jadi yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang memiliki makna. Yang dimaksud dengan huruf yang memiliki makna adalah huruf-huruf jar, huruf nasab, dan huruf yang lainnya. Bukan huruf hijaiyah. Bukan yang dimaksud huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Bukan itu.
tapi yang dimaksud adalah huruf yang memiliki makna. Contohnya misalkan min, ada, fi, an, dan sebagainya. Kemudian yang pertama, falismu yu'rafu bil khafdi. Isim, yang pertama isim yu'rafu, diketahui, kita bisa mengetahui isim dengan cara yang pertama al khafdi atau al khafdi, bil khafdi. Tulis. Yang pertama tanda-tanda isim yaitu al khafd. Wa tsani wa isnain atau isnain wa tanwin wa dukhul alif lam wa huruful khafdi wa hiya min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, huruful qasam. Wa hiya, huruful qasam itu wa hiya al waw, wal ya, wal ba, wat ta. Isim diketahui dengan yang pertama al khafd, isnan at tanwin, salasah dukhul alif lam. Ya, tulis dulu tanwin dukhul alif lam. Dua, at-tanwin. Salasah dukhul alif lam. Nah, singkat seperti ini ya. Kemudian arba'ah hurufil khafdi. Maksudnya adalah didahului dengan huruf khafd. Huruf khafd huruf jar ya. Huruf khafd. Wahia, dan huruf khafd itu bawah sini. Dan huruf khafd itu di sini disebutkan wahia min, ila, an, ala, min, ila, an, ala, min, ila, an, ala, thumma fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Fi, rubba, wal ba berharakat kasrah, wal kaf yang berharakat ka, wal lam yang berharakat li. Wa huruful qasam. Huruf qasam ada 3, waw, ba, ta. Dan huruf qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah ya. Huruful qasam. Dan huruf qasam ini ada 3. Ada wa, kemudian ada ba yang berharakat kasrah, dan ada ta yang berharakat fathah. Baik. Jadi al-kalam dia yang pertama alismu, isim. Isim diketahui dengan al-khafdu. Al-khafdu maksudnya adalah isim sendiri dalam keadaan khafd, dalam keadaan majrur. Contohnya kemarin kita misalkan babul baiti misalkan. Babul baiti. Al-baiti dia dalam keadaan khafd atau majrur, maka dia isim. Yang kedua at-tanwin. Contohnya misalkan babun dan sebagainya yang bertanwin, maka dia isim. Dukhul al, misalkan al-bait tadi misalnya. Al-bait ada lamnya, berarti dia isim, diketahui dengan al. Jadi setiap kata yang memiliki al dia isim. Kemudian yang keempat huruful khafd, maksudnya didahului dengan huruf khafd. Contohnya misalkan, ini contohnya ke bawah sini. Jangan ke sini, dibuat fi'il. Huruful khafd ke sini ya, sini contohnya. Misalkan alal kursi. Al-kursi kalau sebelumnya ada ala, maka dia isim.
isim karena didahului dengan huruf khafd atau huruf al-jar, huruf j. Baik, kemudian tambahan, boleh kita tambahin nggak masalahnya? Tambahannya, tanda isim selain yang disebutkan di buku Al-Jurumiyah ini, kita tambahin nggak masalah, silakan ya. Jadi yang mau ditambahin boleh, yang tidak bingung nanti. Yang kelima, ini diambil dari buku lain. Yang kelima, tambahannya yaitu al-isnadu ilaihi atau al-musnad ilaihi, sama. Al-isnadu ilaihi. Nah, atau maknanya al-haditsu anhu, yang dibicarakan. Al-haditsu anhu. Al-haditsu anhu maknanya yang dibicarakan. Tulis silakan ya. Nah, ini jarang. Ini penting sekali. Nomor 5 ini penting sekali untuk mengetahui nama isim. Yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Misalkan yang dibicarakan atau bahan pembicaraan misalkan. Contohnya misalkan Muhammad Najih. Muhammad tadi ini gampang ya. Jadi selain al-isnad ilaihi juga ada tandanya tanwin. Kita ngambil yang tidak ada tanwinnya. Misalkan dari domir misalkan ya. Misalkan dari domir kumtu misalkan. Kumtu. Ini perhatikan ya, ini harus benar-benar paham yang nomor 5 ini. Karena jarang yang menjelaskan ini. Kumtu misalkan. Ma mana kumtu? Kalian ya, kamu, anak. Saya berdiri gitu kan ya. Nah, di kumtu saya berdiri. Berarti kalau pertanyaannya siapa yang berdiri? Anak. Naam, saya. Yang menunjukkan sayanya adalah ta. Maka ta ini adalah isim. Ya. Apa cirinya? Cirinya adalah al-haditsu anhu, yang dibicarakan, atau al-isnad ilai atau al-musnad ilai, sama maknanya ya. Sama. Jadi itu saja dia termasuk ke isim. Kayak begitu. Nah, ini isim. Jadi tanda-tanda isim ada 5 dan yang kelima ini tambahan dari buku lain. Adapun yang disebutkan di sini dia ada 4, al-khafd, at-tanwin, dukhul al, huruful khafd. Yang kelima al-isnadu ilai, tulis tambahan ya di bukunya silakan. Kalau bisa tulis catatan seperti ini, di rangkuman seperti ini. Al-an al-fi'lu, fi'il, kata kerja. Kita lihat. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Dan fi'il diketahui dengan yang pertama dimasuki dengan kata qad. Wasin, dan yang kedua sin dimasuki dengan sin. Wasaufa, dan yang ketiga adalah saufa. Wata ta'nitsi as-sakinah, yang keempat adalah dimasuki ta ta'nis sukun. Baik, kita lihat yang pertama qad. Berarti cirinya yang pertama sini ya, bawah. 1 dimasuki dengan qad. Yang kedua dimasuki dengan sin, maksudnya sa gitu ya. Jadi singkatan dari saufa dia. Yang ketiga dimasuki dengan saufa. Yang keempat dengan ta ta'nis as-sakinah. Baik, contoh misalkan. Ketika dimasuki dengan qad, contohnya misalkan apa contohnya? Qad aflaha misalkan. Nah. Qad aflahal mu'minun. Aflaha didahului dengan qad, maka dia fi'il, kata kerja. Ingat aja, kalau ada kata setelah qad itu fi'il.
Laqad kana misalkan ya. Sering kita mengatakan itu. Laqad kana. Berarti kana karena sebelumnya ada qad kana ini fi'il. Yang kedua sa. Misalkan sayaktub. Ya, yaktubu dimasuki sa. Sayaktub. Sayaktub. Yaktub berarti ini fi'il karena sebelumnya ada sa. Atau yang ketiga saufa yaktub misalnya. Nisa dengan saufa ini artinya sama ya, akan. Saufa yaktub. Yaktub. Ini sa itu dia singkatan dari saufa. Saufa yaktub. Yaktub berarti dia fi'il karena sebelumnya ada saufa. Saya'lamun misalkan dalam Al-Qur'an ya. Saya'lamun. Saya'lamuna. Berarti ya'lamun dia fi'il karena sebelumnya ada sa. Karena sebelumnya ada sa. Kemudian ta'nis as-sakinah misalkan katabat. Katabat. Nah, ini tak ujungnya, ini dia ta'nis as-sakinah. Katabat. Oh, berarti kataba dia fi'il. Karena bisa dimasuki dengan ta'nis as-sakinah. Berarti tanda-tanda fi'il, tanda-tanda fi'il ada 4. Yang pertama bisa dimasuki dengan qad, sa, saufa dan ta'nis as-sakinah. Huruf, tanda-tanda huruf apa? Tanda-tanda huruf adalah, kita lihat, wal harfu, dan huruf bisa diketahui dengan lihat ma la yasluhu ma'ahu dalilul isim wala dalilul fi'al. Huruf ini dia diketahui dengan tidak adanya tanda pada isim dan tanda pada fi'il. Jadi huruf itu diketahui berarti tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Itu huruf. Nah, ini bagian pertama. Jadi macam-macam kalam ada 3. Yang pertama al-isim, yang kedua al-fi'lu, yang ketiga al-harfu. Dan isim diketahui dengan 5 tanda. Dan yang kelima diambil dari buku yang lain. Dan al-fi'il diketahui dengan 4 tanda. Dan huruf diketahui dengan tidak menerimanya tanda isim dan tanda fi'il. Baik, ada pertanyaan dulu silakan. Sebelum dia teruskan. Ada Ustaz. Nah, Saya bantu ya Ustaz. tafadholi. Ustaz, terus saya yang al-kalamu Ustaz. Nah. Itu kan al-kalamu huwa. Kenapa kok huwa sedangkan di isim itu hiya? Apa bedanya Ustaz? Di Di isim. Di hurufil khafdi itu wahia, sedangkan yang al-kalamu sahih. huwa. Nah, Itu. baik. Perhatikan al-kalam ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Sah? Nah, Bu Tita tahu ini mudzakkar? Iya. Dari mana tahu Ada mudzakkar? tamar butuh. Betul, tidak ada tamar buto, makanya pakainya huwa. Sekarang wa hurufil khafdi. Di sini hiya. Lihat hiyanya ini kembali ke mana? Kembali ke huruf. Huruf ini dia asalnya dari kata apa? Harfun. Nah, harfun berarti jamaknya huruf. Setiap jamak yang tidak berakal dia muannas. Maka huruf dia muannas. Makanya pakainya hiya. Nah, Bukan ke khafdinya ya, bukan ya. la, bukan. Khafd dia mudhaf ilaih. Mafhum? Terus satu lagi Ustaz. Nah, fadhali. Yang itu yang apa? Tadi ada macam-macam isim. Nah. Yang terakhir itu yang terakhir coba Ustaz scroll ke atas, ada tanda tak itu komtu itu ya. Tambahan yang Ustaz itu tambahan. Kumtu. Yang komtu itu Nah. berarti komtu itu tuh domir. Berarti domir termasuk isim juga. Nah, maka disebutnya isim domir, bukan fiil domir kan? Oh gitu. Nah,
berarti bukan tak aja, berarti huwa, iya itu. Na'am. Oh, Iya. gitu. Nah, Oh ya udah baik Ustaz. makanya kata Ana juga katakan kenapa ini nomor 5 penting sekali. Karena jarang yang tidak menerima, yang banyak gitu maksudnya, banyak yang tidak khafad, tidak tanwin, tidak ada alif lamnya, tidak ada sebelumnya huruf khafadnya, dia termasuk isim. Makanya tandanya yang kelima ini penting sekali, yang kelima. Ketika misalkan tidak ada yang kelima, hanya disebutkan di buku ini saja. Apaan ya? Melebar. Al khafad misalkan at-tanwin dukhul al huruful khafad misalkan ya. Ketika menemukan kata kumtu di sini ya, kumtu dan sebagainya dan sejenis teman-temannya ya, di tasrif itu, coba kira-kira kumtu ini selain nomor 5 cirinya ada nggak? Khafad bukan, tanwin bukan, dukhul al tidak, didahului dengan huruf jar enggak. Berarti tu ini termasuk ke apa kita mengatakannya? Apakah dia ke, lihat tanda fiil, sekarang lihat tanda fiil. Tanda fiil qad tidak, sa nggak ada, saufa tidak ada taknya, taknis bukan. Berarti isim bukan, fiil bukan. Berarti pilihannya hanya huruf gitu kan? Iya. Jadi sekarang apakah tu dia huruf? Kan. Nah, bukan termasuk ke huruf. Kan. Bukan termasuk huruf. Ketika tidak ada nomor 5 ini, maka bingung kita mengatakan. Dan pasti salah menjawabnya. Makanya pertanyaan juga tambahin nomor 5 itu ya. Al-isnadu ilai al-haditsu anhu. Itu diambil dari buku yang lain. Enggak apa-apa ya buat kita. Tulisnya di mana Ustaz? Al-isnadu. Al-isnadu ilai. Tidak kelihatan tulisannya? Iya, nggak kelihatan. Al-isnadu ilaihi ini. Ilaihi. Kok nulisnya di mana? Ustaz, Ini sebelahnya. Afwan Ustaz, Nah. Mila. Boleh gak sekarang Ustaz, catatannya itu Ustaz jangan gitu tuh, bacanya susah. Ustaz, maksud aneh itu dipisah dari itu gitu loh Ustaz, dari lembaran yang ini. Baik. Berarti kita bikin 2 ini. Nah, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Nah, itu tadi pertanyaan Ana udah dijawab yang sama Ustaz yang tadi. Al-isnad. Nah, baik. Syukran Ustaz. Tapi insyaallah Anda nulis di sini. Nah, foto. Pak Ustaz, berarti kalau kata yang fiil ini berarti kalau misalnya ada yang pertama kan ada 3 kan dimasukin dengan kod, berarti di depannya ada tanda kod ya Pak Ustaz ya? Nah, di depannya bukan tanda kod, ada kod. Ada kod ya, gue Iya. ada kodnya ya. Terus kalau yang sin ada sinnya. Nah, Terus ada kalau yang saufa jadi ada saunya ya Pak Ustaz ya? saufa, ada saufa. Ada saufanya. Nah, Asahina ada ta-nya ya. ada taknis. Nah, jadi kalau ada taknis sakinah ya, taknis sakinah ta yang menunjukkan muannas, ingat ya, taknis ini penting. Ta yang menunjukkan muannas dan dia sukun itu salah satu tanda fi'il. Mana tulis di sebelahnya sini ya, al-kalam. Kelihatan tidak? Alhamdulillah. Nah, yang pertama al-ism. Al-ism ini yang pertama tandanya adalah al-khafd. Yang kedua mada at-tanwin. Yang ketiga dukhul al. Yang keempat huruf al-jar. Huruful khafd atau jar sama ya, ingat ya. Yang kelima al-isnad ilai. Al-isnad ilai atau ilaihi ya. Itu enggak ada titiknya apa. Ini kecil sekali. Atau al-haditsu anhu. Nah, tutup mic-nya. Tulis bahasa Indonesianya kalau tidak tahu ya, yang dibicarakan atau bahan pembicaraan itu. Tulis seperti itu.
Contoh al-khafd misalkan babul bait. Babul baiti. Nah, ini al-bait dia dalam keadaan khafd, mudhafun ilaih. Tanwin contohnya misalkan babun. Nih tandanya. Duhul al misalkan al-babu. Ada alnya. Huruful khafd misalkan fil bait misalkan ya. Fil baiti berarti al bait dia didahului dengan huruf khafd. Al isnad ilaih contohnya misalkan kumtu. Ta ini dia isim. Yang kedua al fi'lu. Al-fi'lu ini diketahui dengan satu dimasuki qad. Yang kedua ini dia dimasuki dengan sa. Yang ketiga dimasuki dengan saufa. Yang keempat dimasuki dengan ta ta'nis as-sakinah. Anda langsung tulis begini saja ya. Maksudnya singkatan saja. Qad contohnya misalkan qad aflahal mu'minun. Mu'minun. Aflaha dia fi'il karena sebelumnya ada qad. Sa misalkan saya'lamun. Saya'lamuna. Saya'lamun berarti dia fi'il karena ada sa. Saufa misalkan apa? Contohnya yang dalam Al-Qur'an saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Ta'lamun ini berarti dia fi'il karena sebelumnya ada saufa. Baik, yang ta misalkan apa dalam Al-Qur'an qalat. Qalat misalkan dia ada ta'nis berarti qala dia fi'il. Yang ketiga al-harf atau huruf. Ingat ya, huruf ja'a li ma'nan. Maksudnya huruf yang memiliki makna ya, bukan huruf hijaiyah. Yaitu cirinya, cara mengetahuinya yaitu tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Tulis ini ya. Tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Kemudian kemarin ada yang mengatakan bahwa apa tanda isim salah satunya adalah nama. Oh dalam ya anak kurang sepertinya kurang pas itu ya. Jadi tanda isim disebutkan dalam buku tertentu kemarin makna salah satu tandanya adalah nama. Anak kurang pas itu. Kenapa? Karena isim itu sendiri nama maknanya. Jadi bagaimana kita mengetahui nama? Misalkan kita orang awam. Kalau kita sudah tahu nama, kelas ya. Misalkan nih, kita bisa mengetahui nama ini, nama sendiri ini, yaitu dengan tanda-tanda ini. Paham nggak maksudnya? Paham nggak Pak Maramis? Iya, Ustaz paham. Nah, ya. Nama itu isim. Nah, nama itu isim. Kan kalau ini kan kita pakai kata yang berharakat. Kalau dia tidak berharakat kan susah menentukan isim. Nah, itu dia. Itu ya. Kita bagaimana mengetahui bahwa itu nama kalau belum tahu tanda-tanda ini? Kalau sudah tahu nama ya kelas. Berarti dia nama isim gitu. Karena nama sendiri itu isim sendiri. Anak isim itu nama gitu maksudnya. Maksudnya menunjukkan kata nama orang atau kata benda kali Ustaz yang dibilang nama.
sama, nama orang atau nama benda nama. Bukan nama orang atau kata benda. Iya, bagaimana kita mengetahui nama benda? Dengan tanda-tanda ini. Dengan tanda-tanda yang 5 ini. Misalkan ya orang awam belum tahu misalkan ya, ada kata yang misalkan maktab saja, maktab ya, maktabun. Maktabun. Kita belum tahu, kita awam belum tahu apa itu maktabun misalkan. Maktabun kita belum tahu bahwa itu nama. Maka cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahui apakah dia termasuk ke isim, fiil atau huruf dengan tanda-tandanya. Oh, maktabun ini ada tanwin. Oh, berarti dia isim. Gitu. Paham? Iya. Nah. Silakan ada pertanyaan. Anak harap dipahami ya di sini pembagian kalam. Yang itu Ustadz yang saufa ta'lamun gitu kan. Nah. Kalau misalkan tidak ada saufa tapi itu ta'lamun itu kan pekerjaan melakukan, apakah bisa dikatakan sebagai fiil juga misalkan itu Ustadz? Baik. Jadi sebenarnya jadi gini ya. Jadi al-fi'il ini diketahui dengan didahului dengan qad, sa, saufa dan dimasuki dengan ta. Bukan berarti tidak ada kata ini dia bukan fi'il. Paham tidak? Bukan berarti tidak ada kata ini dia bukan fi'il. Baik, coba. Naam Sahin, pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Kalau misalkan ya ada kata qala, kira-kira ini fi'il, isim atau huruf? Tidak ada tanda-tandanya. Naam. Kalau kita udah tahu, Tidak ada tanda-tandanya Ustadz. Naam, tidak ada tanda-tandanya, betul. Baik, gimana kita? Kita lihat tanda isim. Tanda isim al-khafad, ya bukan khafad. Tanwin enggak ada, dukhul al tidak ada, huruf khafad enggak ada, al-isnad ilaih tidak ada. Tanda fi'il qad enggak ada, sa tidak ada, saufa enggak ada, ta'nis juga tidak ada. Kalau hanya begitu saja. Nah, maka bagaimana supaya kita bisa mengetahui bahwa itu fi'il atau bukan? Coba qala ini dimasuki dengan ta'nis, bisa enggak? bisa. Nah, Bisa. nah. Lihat yang ta'nis ya. Yang ta'nis. Jadi fi'il salah satunya adalah bisa dimasuki dengan ta'nis. Ketika qala dimasuki dengan ta'nis jadi qalat, berarti dia fi'il. Nah, karena bisa dimasuki dengan ta'nis. Begitu caranya. Misalkan tadi kata apa tadi? Ya'lamun misalkan ya. Iya. Bisa nggak dimasuki dengan sa atau saufa? Bisa. Na'am. Bisa. Saufa ya'lamun. Na'am. Begitu. Paham? Insyaallah. Nah. Ada lagi silakan pertanyaannya. Untuk al-kalam ini. Anda rasa sangat jelas sekali ya. Nah, ada 5 tadi Ustaz. ada 5 nah. Itu ada 5. Al-Hafiz, Tanwin, terus Al-khafad ya, bukan hafiz. Khafad. Al-Khafud ya. Nah, Khafud, tanwin dukhul al, huruful khafad, al-isnadu ilaih. Ini yang kelima al-isnadu ilaih. yang ketiga 4 apa Ustaz? Yang ketiga dukhul al, alif lam. Yang keempat huruful khafad. Huruful khafad maksudnya didahului dengan huruf khafad. Ingat ya, khafad itu artinya jar, didahului dengan huruf jar. Ya, jadi nama lain dari jar itu khafad. Kalau 5 yang tadi tambahan ahadis. Naam, yang kelima ini tambahan dari buku lain ya. Di buku ini nggak disebutkan. Al-isnadu ilaih. Al-isnadu ilaih maknanya adalah al-haditsu anhu. Al-haditsu anhu artinya yang dibicarakan. Tulis bahasa Indonesianya kalau tidak tahu. Baik, ada pertanyaan silakan. Tidak ya, paham ya? Al-kalam ya.
Tapi kalau paham al-kalam, ini tulisannya bisa nanti anak share ya. Yang belum lulus nggak bisa. Kita teruskan. Seterusnya al-i'rab, babul i'rab. Ya, babul i'rab. Bab i'rab. Dan Ana sarankan juga ya, yang bisa ikut hari Senin, ikut Senin. Karena berkaitan dengan ini. Itu tips yang menarik sekali menurut Ana ya. Dia pakai buku kemarin ya, Ustaz? Pakai buku yang hari Senin pakai buku ini. Ana ngambilnya dari buku Kaifatut Kinunnahu gitu dari situ. Bagus sekali. Insyaallah. Buku Arab itu bukan? Nah, buku bahasa Arab. Bukan buku i'rab, bukan buku i'rab. Baik, nanti ada rangkumannya ya. Kita lihat. Al-i'rabu, perhatikan ini. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiri al-kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Di bukunya ada di halaman berapa? Halaman 22 ya. Halaman 22 tuh. Mana terjemahannya? Itu sangat memudahkan sekali, bagus sekali. Yang mana sih bukunya? Bukan yang fotokopian, Ustaz? Nah, fotokopian di halaman 22 terjemahannya. Oh, Nah, iya. al-i'rabu, i'rab itu huwa taghyir. Taghyir maknanya adalah perubahan. Awakhir jama dari akhir. Taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata. Akhir-akhir kalam. Liikhtilafil awamili ad-dakhila 'alaiha, itu dikarenakan perubahan akhir harokat kata dikarenakan liikhtilafil awamili ad-dakhila 'alaiha, dikarenakan perbedaan amil yang masuk terhadap kata tersebut, baik itu secara lafdhan atau takdiran, baik secara lafaz atau takdir. Takdir itu hanya maknawi saja ya, maknawi nggak kelihatan tulisannya. Kalau lafaz jelas, misalkan didahului dengan huruf jar, huruf nasab dan sebagainya, itu lafaz. Kalau takdir hanya maknanya saja, misalkan alhamdu, kenapa dia alhamdu? Alhamdu domah, nah, kita katakan marfu. Nah, ini dia takdir namanya ya, perkiraan ya, dengan perkiraan. Baik. Jadi i'rab itu adalah perubahan harokat akhir suatu kata dikarenakan amil-amil yang masuk terhadap kata tersebut, atau dikarenakan perbedaan amil yang masuk terhadap kata tersebut. Itu i'rab ya. Kalau mengi'rab maknanya adalah kita menjelaskan kedudukan suatu kata. Ya, kita menjelaskan kedudukan suatu kata, itu namanya mengi'rab. Kita lihat wa aqsamuhu arba'atun. Bagiannya jadi al-i'rab, nah tulis sini ya rangkumannya. Kita potong sedikit-sedikit. Al-i'rab ada 4 macam. Yang pertama, aqsamuhu wa aqsamuhu arba'atun. Ada 4 macam i'rab. Yang pertama raf'un. Perhatikan nih, selalu begini. Pasti kalau dia mengi'rab pasti akan bertemu dengan 4 kata ini. Rafa' yang kedua, nasab yang ketiga, khafd yang ketiga, jazm. Berarti yang pertama apa? Raf'un. Raf'un ini sama dengan marfu' ya. Raf'un sama dengan marfu'. Yang kedua, tulis di sini. Yang kedua, nasbun. Nasbun sama dengan mansub. Yang ketiga, khafdun. Khafdun atau majrur ya. Dengan kata lain jar. Tulis saja nggak masalah biar tidak lupa. Khafd itu sama dengan jar. Kemudian yang keempat
jazm. Nah, kita lihat falil asma'i, perhatikan falil asma'i. Kalau jazm apa Ustaz? Jazm itu majzum. Bukan sukun. Salah satu tanda jazm sukun. Nah, ingat ya, salah satu tanda jazm adalah sukun. Jazm itu kalau diterjemahin di bahasa Indonesia bingung kita terjemahin ya. Maka banyak yang mengatakan bahwa jazm itu sukun, jer itu kasroh, rofa itu doma. Sebenarnya bukan itu maknanya. Tapi sukun itu adalah bagian dari tanda jazm. Kasroh itu bagian dari tanda jer. Domah itu bagian dari tanda rofa. Begitu. Bagian dari harokat aslinya. Nanti kita akan belajar insyaallah. Iya, baik. Baik. Falil asma'i, perhatikan. Falil asma'i min dzalika. Ya, min dzalika maksudnya min 4 ini, dari 4 ini untuk isim adalah ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu wala jazma fiha. Maksudnya adalah untuk isim itu dia hanya bisa rafa', nasab dan khafd. Jadi yang pertama kita lihat di sini, rafa' berarti di sini isim. Jadi isim bisa rafa'. Yang kedua isim nasab, sini kita masukkan isim. Yang ketiga khafd dia juga isim bisa khafd. Ya. Wala jazma fiha. Nah, ingat di isim itu tidak bisa jazm. Jadi kalau mau mengi'rab isim bukan ismun majzumun, tidak ada. Gitu ya. Paham? Nah, jadi isim itu hanya rafa, nasab dan khafd. Begitu saja atau jar. Jadi isim misalkan ada yang mengatakan Muhammadun, misalkan fi Muhammad atau ala Muhammad ya. Li Muhammad misalkan. Li Muhammad misalkan ya. Li Muhammad, Muhammadin jadi sukun misalkan. Li Muhammad. Muhammad ismun majzumun. Sudah pasti salah. Kenapa? Kita sudah tahu isim itu nggak ada yang jazm. Nah, paham? Nah, berarti isim itu hanya rafa, nasab dan khafd atau jar. Nah, Ustaz, nah, yang wa'aqsamuhu arba'atun itu untuk yang 4 itu untuk apa itu nerangin? I'rab. I'rab wa yang aqsamuhu wa aqsamul i'rab, maksudnya ini aqsam i'rab 4. 1 rafa', 2 nasab, 3 khafd, 4 jazm. Jadi i'rab itu ada 4 macam. Ya rafa', nasab, khafd dan jazm. Paham? Nah, falil asma'i, dan untuk isim ya, min dzalika maksudnya min yang 4 itu, dari yang 4 itu. Maksudnya 4 itu ini rafa', nasab, khafd, jazm, yaitu ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Untuk isim itu hanya rafa', nasab dan khafd, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm untuk isim. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Walil af'ali, dan untuk af'al itu jamak dari fi'il, kata kerja ya. Dan untuk af'al, kata kerja, min dzalika, dari yang 4 ini ya, dari yang 4 ini yaitu ar-raf'u, an-nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Nah, ingat ini. Berarti untuk fi'il yaitu apa? Ar-raf'u. Berarti kita masukkan di sini fi'il. Ar-raf'u. Di nasab juga fi'il bisa. Kemudian di khafd tidak ada. Ya, yang ada itu di fi'il apa? Jazm. Jadi bedanya fi'il dengan isim yaitu di sini. Kalau isim dia bisa khafd, kalau fi'il dia jazm bukan khafd. Begitu. Paham? Insyaallah. Nah, Cuman kalau fiil kan dia nggak bisa khafdi saja. nah, Tapi kadang-kadang kalau dia mau disambungkan dengan huruf yang setelahnya itu kadang-kadang dia dikasrohkan. kasrohkan gitu kan? Naam, karena itu kasroh wasl ya. Kasroh untuk menyambungkan, bukan kasroh harokat asli. Asalnya dia sukun. Dikosakinain ya. Nah,
Mafhum? Mafhum ya? Berarti fiil ada 3 ya Pak Ustaz? Hah? Yang fiil ada 3 ya? Nah, fiil dengan isim ada 3 sama. Jadi gini ya, kalau Anda tulis isim, yang pertama adalah rafa', an-nasbu, dan al-khafdu. Ingat ya, kata khafdu sama dengan al-jar. Kalau al-fi'il, ya al-fi'lu dia apa? Ar-raf'u, an-nasbu, wal jazmu. Nah ini perbedaannya di sini, fiil dengan isim di sini. Jadi isim tidak pernah jazm, enggak ada jazm di isim. Dan fiil tidak pernah khafd, tidak ada khafd di fiil. Yang membedakan adalah isim khafd, fiil jazm, begitu. Itu rangkumannya. Paham? Nah, Anda harap pahami ini ya. Walaupun sedikit kita materinya, yang penting Anda paham. Semuanya bisa paham. Kalau tidak paham silahkan tanyakan ya. Nah, baik, sampai sini silakan. Pembahasan kita sampai sini, insyaallah pekan depan babu ma'rifati alamatil i'rab. Nah, ini dia. Bab ma'rifah alamat i'rab. Ya. Bab tentang mengetahui tanda-tanda i'rab. Apakah dia dhammah, nah ini ya yang tadi ya, apakah dia dhammah, fathah atau kasrah atau sukun dan sebagainya. Nah, nanti insyaallah pekan depan. Berarti sekarang kita masuk ke al-kalam dan al-i'rab. Itu saja. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Ustadz, Nah. contoh bikin kalimatnya Ustadz. Kemarin katanya ada yang minta dari Al-Quran, itu di mana Ustadz? Kita baru masuk belajar baru 1 kali. Kalau kita masuk ke Al-Quran nanti nggak akan nyambung. Oh gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah beres ini bisa kita praktekkan ke Al-Quran. Baik. Insyaallah. Nah, ini kita baru masuk permulaan ya, baru masuk permulaan. Kalau misalkan antum sudah pernah belajar mungkin nyambung. Tapi kalau yang baru-baru belajar, baru mengenal ini, nanti bingung lagi. Ya, maksudnya isim aja sama fiil gitu Ustadz. Nah, sama fiil dengan isim ini baru permukaan, baru pembukaan, belum masuk tanda-tandanya apa. Di isim ada tanda-tandanya, di fiil ada tanda-tandanya, baru masuk kita, baru pembukaan ya. Ya, baik. Nah, itu aja ikuti aja dulu, insyaallah. Oh Ustadz, Nah, tadi yang pembahasan kelima yang nggak ada di fotokopian ini, Pak Ustadz ambil di buku apa Pak Ustadz? di buku kita ada. Hadis nado itu. Nah, di buku kita ada, di buku fotokopian Nahu kita, Nahu bagian 3. Oh ya. Dan dimasukin ke situ. Nah, Buku bagian 3. ya, Nahu bagian 3, Nahu lanjutan itu ada di situ. Ya, Ana masukkan. Atau kalau mau buku rujukannya boleh. Di buku Nahu At-Tatbiki ada, di buku Nahu Kaifatut Kidun Nahu juga ada. Nahu bagian 1 maksudnya Ustadz. Nahu bagian 1. Ya, tanda-tanda isim. Sahih. Nahu bagian 1, sahih. Afwan. Nahu bagian 1, na'am. Tanda-tanda isim. Nahu bagian 1 itu nomor terakhir, benar. Baik, silakan. Benar itu al-jurumnya Ustaz Malah. melengkapi yang sudah Ustaz Afwan. Nah, Al-jurumnya itu kita kan sudah pernah belajar itu tuh. mana? Isim itu semuanya itu ya Ustaz. Nah, sama Kalau dengan itu. ini pelengkap ya. Bukan pelengkap, sama pembahasannya dengan itu, cuman dikaji dengan cara yang berbeda, itu saja. Oh. Jadi ini tuh belajar nahu. Nanti kita akan belajar juga maf'ulun bi, fa'il, mubtada dan sebagainya. Oh, nah. Nah, gitu. Cuman buku yang berbeda saja. Nah, Iya. iya. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada berarti tidak masalah, kita cukupkan sampai sini. Dan alhamdulillah kita sudah belajar al-kalam dan al-i'rab. Insyaallah pekan depan kita teruskan ke tanda-tanda i'rab. Ya, tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda harokatnya tadi. Apakah misalkan jazm tadi sukun gitu ya. Itu yang seperti itu. Nah, baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.